Inges, si rambut bunut. Cerita ini ditulis oleh Ziada Ziad, diilustrasikan oleh Ade Sukmajayadi, dan dibacakan oleh Nopita Hidayani. Di desa Dasan Cermen, hiduplah seorang anak perempuan bernama Inges. Ia anak yang tidak terlalu suka pergi ke sekolah. Bagi Inges, sekolah bukan tempat yang menyenangkan. Sebab ia merasa sangat berbeda dengan anak-anak yang lain. Hampir semua rambut anak-anak di sekolah lurus seperti kayu jati. Ada 2 atau 3 yang berambut ikal, seperti riak air danau setelah dilempari 1 kerikil kecil. Sedangkan rambut Inges keriting kembang, seperti pohon beringin. Di sekolah, teman-teman memanggil Inges Jering, Kebun, Bunut. Sedangkan yang lain dipanggil Putri, Cantik, Anggun. Inges merasa sedih dan malu. Saat jam istirahat, Inges hanya duduk diam di kelas atau duduk di bangku taman sekolah sendirian. Sepulang sekolah, Inges mencari cara untuk meluruskan rambutnya yang keriting. Dia mengeramas rambutnya 2-3 kali sehari dan menyisirnya lebih lama lagi. Hari, minggu, bulan berlalu. Rambut Inges bersih, namun tidak berubah. Selesai sholat Isya, ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar rambutnya berubah lurus. Namun keesokan harinya, saat ayah membangunkan Inges, rambutnya masih keriting. Inges sangat kecewa dan tiba-tiba menangis. "Kenapa Inges sedih?" tanya ayah. Aku tidak suka rambutku. Aku ingin cantik supaya punya banyak teman. Cantik itu datang dari dalam, dari sikap baik, dari hati yang baik, dan dari pikiran yang baik. Bukan dari apa yang dikatakan orang lain. Inges mengangguk. Ayah kemudian meminta Inges untuk segera mandi dan berangkat ke sekolah. Namun di sekolah, Inges duduk di bangku taman sendirian, seperti biasa. Suatu hari, Ibu Guru Mia mengajak anak-anak ke Taman Nasional Suranadi untuk tur belajar tentang tanaman. Di sana, mereka dibantu oleh seorang botanis atau ahli tanaman yang biasa dipanggil Ibu Nana. Ibu Nana membawa anak-anak berkeliling di sekitar hutan dan memperkenalkan berbagai macam pohon, tanaman, dan fungsinya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup sepanjang umur pohon, kata Ibu Nana sambil menunjuk pohon-pohon pelindung seperti tabebuya, ketapang, kencana, dan trembesi yang umurnya bisa mencapai 600 tahun. Ibu Nana suka pohon apa? Tanya seorang murid. Ibu Nana paling suka pohon beringin atau bunut dalam bahasa Sasak. Pohon ini sangat berbeda dengan yang lain karena daun-daun pohon ini sangat indah, rimbun, dan teduh. Mirip seperti rambut Inges. Tidak hanya itu, buah bunut bisa jadi makanan lezat untuk hewan. Dengan akarnya, pohon bunut menjadi penjaga air yang paling hebat di antara pohon-pohon yang lain. Pohon bunut adalah pahlawan bumi. Lanjut Ibu Nana. Mendengar penjelasan Ibu Nana, Inges tersenyum. Dia mengingat kembali pesan ayahnya. Sejak itu, Inges tidak malu dan sedih lagi bila ada teman yang memanggilnya bunut, jering, atau kebun. Tur belajar ke hutan Suranadi membuat Inges jatuh cinta pada pohon dan tanaman. Di rumah, ia mulai menanam, membantu ibu dan ayah menata taman, dan mempelajari berbagai jenis dan manfaatnya untuk bumi, hewan, dan manusia. Saat beranjak dewasa, kecintaannya terhadap tanaman menginspirasi Inges untuk membuat sabun, sampo, dan berbagai produk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan alami.
Inges dengan sabar mencampur dan menakar bahan-bahan untuk menciptakan resep yang pas. Inges melakukan percobaan siang dan malam. Dia membuat sampo dari kelor, membuat sabun dari serai, membuat lulur dari kopi, dan membuat tabir surya dari minyak kelapa dan bahan-bahan lainnya. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Produknya tidak hanya diminati oleh orang-orang di Lombok. Inges juga menjualnya ke berbagai daerah di Indonesia dan sampai ke benua Eropa. Cerita ini terinspirasi dari kisah hidup Iwin Insani, pendiri Vividerm, salah satu puteri berprestasi NTB dalam memajukan industri kecantikan berbasis lingkungan. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Esensi. Jangan lupa untuk like, silahkan tulis komentar, dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih.